جمال الوجود بذكر الإله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana arabiyyan la'allakum taqilun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina minal awwalin wal akhirin ila yaumiddin alladzi la raiba fihi liqaumin yuqinun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para peserta pesantren Ramadan, anak-anakku tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau dengan berat hati pada Ramadan kali ini kita harus pesantren dari rumah, namun kita masih tetap semangat tanpa putus asa dengan kita terus-menerus mencari ilmu tanpa kenal, walaupun kita dalam kondisi di mana kita harus di rumah masing-masing. Baiklah, mari kita teruskan sesuai dengan materi pesantren dari rumah kali ini yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang tertera di layar. Itu adalah gramatika bahasa Al-Quran. Sekali lagi bahwa materi yang akan disampaikan adalah gramatika bahasa Al-Quran. Baiklah, marilah kita awali saja pertemuan kita yang pertama ini, di mana materi yang akan kita bahas, materi yang akan kita sampaikan adalah gramatika bahasa Al-Quran. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama, di sini sudah tertulis salah satu ayat atau dua ayat dari surat Yusuf yang kalaupun kita nanti akan mengkaji tentang persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan materi gramatika bahasa Al-Quran sesuai dengan bulan kita hari ini adalah bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga tepat kiranya kalau di bulan Ramadan ini kita terus menerus untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, di samping juga kita setiap hari mentadaruskan Al-Quran sebagaimana malaikat pun yatadarusun Al-Quran, mentadaruskan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Baik, kita awali saja pertemuan pertama dengan menyajikan sebuah pengantar. Apa sih yang dimaksud dengan gramatika bahasa Al-Quran? Perlu kita ketahui, anak-anakku sekalian, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, gramatika sama dengan tata bahasa. Yang kalaupun nanti bagi mereka-mereka yang betul-betul sudah mengalami belajar di pondok pesantren, mereka akan sudah tahu apa yang disebut dengan ilmu nahwu, apa yang dimaksud dengan ilmu shalaf, dan yang lainnya. Intinya beginilah, bahwa gramatika sama dengan tata bahasa di dalam bahasa Indonesia. Yang kajian, salah satu kajiannya adalah bahasa yang meliputi kebiasaan. Bahasa yang meliputi kebiasaan atau ungkapan dalam pemakaian bahasa yang mempunyai efek
pemakaian bahasa yang punya pengaruh kepada siapa? Jelas bahasa ini akan berpengaruh terhadap yang membacanya. Nah, oleh karenanya kita setiap kali membaca Al-Quran, yang Quran itu sesungguhnya syarat dengan pesan Allah. Pesan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, berpengaruhkah ketika kita atau berpengaruhkah Quran pada saat kita membacakan surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat? Berpengaruhkah, berdampakkah, atau punya efekkah ketika kita mendengarkan orang yang membacakan Al-Quran? Tentu anak-anakku sekalian, pengaruh dan tidaknya Al-Quran itu bisa berdampak terhadap hati kita, itu sangat disyaratkan kita bisa memahami dari aspek bacaannya, memahami dari aspek bagaimana cara membaca kata per kata, kemudian kalimat per kalimat, atau dalam bahasa Arab nanti kita bisa membaca kalimat per kalimat dan jumlah per jumlah, sehingga kita bisa mengetahui apa sesungguhnya Allah memberikan pesan dalam ayat yang setiap kali kita baca. Nah, oleh karenanya marilah kita mencoba secara bertahap, insya Allah kita akan mempelajari dalam kajian gramatika bahasa Al-Quran itu, salah satunya adalah dari mana kita bisa untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Tentunya yang disajikan dalam kajian hari ini kita awali dengan salah satu firman Allah di dalam Quran surat Yusuf ayat 1 sampai dengan ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, kalau kita cermati arti atau terjemah dari ayat 1 dan 2 ini, pertama, alif lam ra, wallahu a'lam bimuradi, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Kemudian di ayat keduanya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Maka kaitan dengan gramatika bahasa Al-Quran tentunya tidak akan terlepas dari bahasa Al-Quran itu sendiri, yakni Qur'anan Arabiyyan, yaitu dengan bahasa Arab. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, supaya atau agar kamu sekalian ta'qiluna, sama-sama bisa memahami setiap apa yang dipesankan Allah di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, baiklah, pada pertemuan yang pertama tentunya kita harus sudah sampai bisa mengenal dalam metode gramatika bahasa Al-Quran, terutama bagi para pemula. Yang pertama kita sudah dikenalkan dengan huruf-huruf, yang dengan huruf-huruf ini setiap kalimat, setiap jumlah itu dibangun di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Pertama tentunya secara bertahap kita akan membahas apa yang disebut dengan huruful hijaiyah. Kemudian setelah kita mempelajari huruful hijaiyah, baru nanti kita melangkah kepada pembahasan apa yang dimaksud dengan kalimat. Dan setelah kita memahami apa itu kalimat,
nanti pun kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita memahami tentang jumlah. Itu 3 pembahasan yang di dalam gramatika bahasa Al-Quran akan kami sajikan, yang tentunya mohon maaf bagi para ulama, dari para asatidz, para kiai, jika dalam penyampaian metode yang akan disajikan pada kesempatan ini sangat dan tidak sama dengan metode pondok pesantren, karena di metode gramatika bahasa ini tidak menggunakan istilah-istilah bahasa Arab yang lazim dipelajari di pondok-pondok, di madrasah-madrasah aliyah, karena ini adalah kajian bagi pemula dan para santrinya adalah santri Ramadan, yang tentunya setiap siswa sekolah menengah tentu mengikuti kajian gramatika bahasa Al-Quran ini yang diramu dan dikemas dalam bentuk pesantren dari rumah. Nah, coba sekali lagi bahwa nanti kita akan mempelajari tentang apa itu huruf hijaiyah. Yang kedua, apa yang disebut dengan kalimat. Kemudian langkah yang ketiga, kita juga akan mempelajari apa yang disebut dengan jumlah. Itu yang pokok yang harus kita awali bersama. Maka dalam pertemuan pertama kali ini, karena memang yang paling dasarnya itu adalah membahas tentang huruf hijaiyah, maka marilah kita coba perhatikan apa saja ya yang kiranya kita pernah mengenal terkait dengan huruf hijaiyah. Sekali lagi, di sini disebutkan huruful hijaiyah. Yang dimaksud dengan huruf hijaiyah, pertama, huruf hijaiyah adalah huruf alfabet yang berasal dari bahasa Arab. Hijaiyah itu intinya sama dengan huruf alfabet dalam bahasa Arab. Dan kemudian berbeda dengan huruf bahasa Arab itu sangat berbeda dengan abjad-abjad lainnya. Dimana kalau abjad lain tidak membutuhkan cara pelafalan yang bisa menentukan benar dan tidaknya pengucapan dalam setiap huruf. Dari cara membacanya memiliki aturan urutan yang berbeda dengan terminologi abjad. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita sudah mengenal mungkin A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Akan tetapi dalam bahasa Arab perlu diketahui sebelumnya bahwa di antara hal yang bisa mengubah makna setiap kalimat itu adalah ketika kita salah dalam mengucapkan tempat keluarnya huruf-huruf dari harf hijaiyah itu. Ya. Untuk bisa memahami isi dari kitab suci Al-Quran, kita harus mengenali terlebih dahulu apa saja sih huruf hijaiyah dan cara bacanya dengan baik dan benar. Tadi kan sudah disampaikan bahwa salah satu di antara faktor yang bisa menyebabkan kesalahan arti ketika kita mengucapkan bahasa Arab yaitu faktor makharijul huruf dan faktor panjang pendek. Contoh, kalau kita membaca misalkan walahum adzabun azim. Nah, di Quran ditulisnya pendek. Walahum, lamnya pendek. Walahum adzabun azim. Nah, sehingga diartikan walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Tapi akan sangat berbeda jika kita membacanya dipanjangkan huruf lamnya pada kalimat lahum. Walahum adzabun azim. Nah, kalau yang pertama tadi lamnya pendek, walahum adzabun azim. Walahum
adzabun adzim. Itu yang merusak makna. Di antara salah satu faktor yang merusak makna adalah cara membaca panjang dan pendeknya. Walahum, bagi mereka. Walahum, tidaklah mereka mendapatkan siksa. Pun kan jadi bertolak belakang antara lahum yang dibaca pendek dengan la yang dibaca panjang. Itu salah satu faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Arab seringkali punya makna yang berbeda ketika kita salah membaca panjang saja. Kemudian yang kedua juga makharijul huruf. Ya. Makharijul huruf yang kita bacakan harus betul-betul sesuai dengan keluar hurufnya. Contoh, ketika membaca adzabun alim, ya, yang kalau di Quran itu alimun ditulis dengan huruf hamzah, tapi akan berbeda maknanya kalau pengucapannya berbeda antara hamzah dengan ain. Walahum adzabun alim, kita bacanya dengan ain, maka itu pun adalah bahasa yang akan mengubah terhadap arti antara hamzah dengan ain. Dan inilah salah satu mungkin barangkali fungsi mengapa kita mesti dan mencoba untuk mempelajari gramatika bahasa Al-Quran. Baiklah, diingatkan terlebih dahulu bahwa dalam pengucapan pertama ada yang dibaca huruf, kan itu. Ada huruf ha, kemudian ra, waw dan fa. Kita sering menyebutkan dengan huruf. Tapi nanti juga kita akan membiasakan mengucapkan istilah kalimat yang asalnya huruf tapi tanpa ada waw, sehingga terbaca harfun. Cukup dengan huruf ha, huruf ra dan huruf fa, sehingga diistilahkan dalam bahasa Arab itu dengan harfun. Nanti insya Allah akan bisa paham apa yang dimaksud dengan huruf, kemudian apa yang dimaksud dengan harfun. Berikut bagaimana penerapan terhadap bahasa Arab. Intinya kita akan lebih bisa memahami bahwa kalau kita mengucapkan dengan kalimat huruf berarti hurufnya banyak. Tapi kalau disebut dengan harfun berarti hanya satu huruf. Itu bedanya lah. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf adalah kata jamak, sementara harfun itu adalah kata mufrad dan jamaknya hurufun. Ya. Baiklah, para peserta sekalian, kita coba mengenal dan mengulang dulu lah. Kemudian mengulang dulu, kita mengingat kembali terkait dengan apa sajakah yang sudah kita pelajari hubungannya atau dengan huruf hijaiyah itu. Atau kalau tadi mau disebut harf hijaiyah itu, ya. Mungkin para peserta bisa menanyakan ke orang tua masing-masing ketika di zaman atau di tahun 70, tahun 80, tahun 90 sebelum munculnya metode Iqra, itu ada salah satu metode pembelajaran huruf hijaiyah yang dinamakan dengan metode Baghdadiyah. Mungkin barangkali ada, kalau orang tua yang kebetulan pernah mempelajari metode Baghdadiyah, pasti ini akan lebih akrab dengan metode Baghdadiyah. Kita ingat bahwa metode Baghdadiyah itu ya namanya juga metode Baghdadiyah. Ada beberapa catatan kan itu. Kalau metode Baghdadiyah itu sudah tentu adalah metode yang dilahirkan oleh orang-orang yang berada awalnya di daerah Irak, gitu kan? Menurut catatan beberapa sejarah. Kemudian dalam beberapa sumber bahwa huruf atau metode Baghdadiyah ini sudah dikenal sejak zaman Daulah Abbasiyah. Ya mungkin masih ingat yang pertama, ya,
ada susunan huruful hijaiyah. Inilah yang susunannya berdasarkan metode Baghdadiyah. Ada keunggulan lah. Kalau hari ini anak-anak kita ketika mau belajar Al-Quran itu langsung bisa baca, langsung bisa membaca setiap huruf dengan menggunakan harokat. Tapi kalau Baghdadiyah dulu keunikannya, dulu itu mempelajari huruf hijaiyah itu ketika hendak mau bisa membaca Quran, ya harus belajar dulu huruf hijaiyah dengan metode Baghdadiyah. Keunikannya, belajar metode Baghdadiyah yang pertama tanpa mengenalkan harokat, tapi kita harus mengetahui, harus memahami, dan bahkan harus hafal dulu satu persatu dari huruf-huruf hijaiyah ini. Coba kita perhatikan mulai dari alif, ba, ta, sa. Terkadang kalau dulu misalkan kita harus sudah bisa membiasakan dan menghafal setiap huruf-huruf ini. A, alif, ba, ta, sa. Ketika ini belum dibubuhi oleh harokat, baik fathah, baik kasroh, ataupun doma, itu biasa disebut dengan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ra, za, sa, sha, sod, bo, to, go, ain, rin, fa, o, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Tapi kalau di Quran yang dulu sebelum hamzah ada lam, alif. Sehingga huruf hijaiyah yang kalau berdasarkan metode Baghdadiyah itu sering disebutkan jumlahnya ada 30, akan tetapi dalam gramatika bahasa huruf hijaiyah itu terdiri dari 28 jumlah huruf hijaiyah. Dari mana yang 30? Ditambahkan lam, alif. Nah, itu dulu metodenya. Bahkan kalau orang tua yang dulu pernah mempelajari metode Baghdadiyah ini, pertama setelah hafal setiap hurufnya, baru penekanan keterampilan membaca. Setelah menghafalkan huruf, kemudian ditandai dengan huruf harokat fathah. Abatasa, jahakho, dalaroja, kasasodo, todo'algo, pakokala, manawaha, la'aya. Kalau masih ditambahkan lam, alif, dan hamzah kemudian, ya setelah hafal fathah kalau dulu itu, kemudian dibubuhi tanda kasroh, ibtisi, jihihi, diriji, sishi, sidi, tidi'eri, titikili, miniwihi, li'iyi, dan seterusnya. Kemudian dibubuhi tanda dhammah. Dan yang uniknya, ketika mempelajari dulu dengan metode Baghdadiyah, keterampilan yang lebih ditekankan itu adalah si anak dituntut untuk bisa mengeja, kan itu. Jadi sebelum membaca kata per kata atau kalimat per kalimat, dulu itu kan dituntut untuk mengeja dulu. Kalau sekarang anak-anak sekarang dengan metode yang baru sudah langsung bisa membaca Quran. Tapi kalau dengan metode Baghdadiyah, barang selembar dua lembar itu pasti kita belajar dengan cara mengeja. Pada saat kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim, tapi harus dieja dulu. Besin, kalau orang Sunda biasanya besin jr bis, mim alif lam lam, tasdid jr mil, lam jabar laha jr hi, bismillahi, kan itu, dan seterusnya sampai terus menerus anak membiasakan mengeja terhadap suatu kalimat dalam Al-Quran, nanti dengan sendirinya anak-anak bisa dengan lancar membaca Al-Quran. Ya, yang kalau dalam orang Sunda bilang, setelah selesai mengeja, baru membaca Qurannya dengan cara narabas. Jadi narabas itu tanpa harus mengeja kembali. Nah, itu mungkin barangkali
untuk pengenalan terkait dengan huruf hijaiyah dengan menggunakan metode Baghdadiyah, maka itu selain metode Baghdadiyah ini juga dikenalkan sebagai pengenalan nama-nama huruf hijaiyah, juga metode Baghdadiyah sering dikenalkan sebagai huruf yang peruntukannya untuk hitungan, yang disebut dengan hisab abjadiyah. Barangkali ada yang pernah belajar A, Ba, Ja, Dun, Ha, Wa, Zun, Hal, To, Ya, Ka, La, Ma, Nun, Sa'a, Fasun, Qoroshun, Tasakhodun, Do, Ohun. Ini bukan semata-mata menyusun huruf ini dengan susunan yang berlainan, tapi ini punya fungsi untuk menunjukkan angka, untuk menunjukkan bilangan dari 1 sampai 10, kemudian satuan, puluhan, dan ratusan. A, Ba, Ja, Dun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 baru ke puluhan langsung, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian masuk ke bilangan ratusan. Dari mulai Qaf 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Jadi dari mulai angka satuan, kemudian puluhan, ratusan, sampai dengan 10. Alif sama dengan 1, Ba sama dengan 2, Jim sama dengan 3, Dal sama dengan 4, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan hisab abjadiyah. Mengapa dinamakan abjadiyah? Karena awal bacaannya itu adalah A, Ba, Ja, Dun, sehingga sering menyebutnya dengan istilah abjad. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pertemuan pertama mungkin kita cukup membahas terlebih dahulu huruf hijaiyah. Tolong nanti dihafalkan, dipahami, dan diketahui satu persatu dari huruf hijaiyah yang 28 ini, karena huruf hijaiyah ini merupakan bahan yang di kemudian nanti kita ingin menjadikan huruf-huruf ini dibuat dalam bentuk bangunan-bangunan yang bermacam-macam. Jadi kalau tanpa kita mengetahui huruf hijaiyah sebagai pondasi dari pembelajaran pertama ketika mau melangkah terhadap bahasan gramatika bahasa Al-Quran, paling tidak kita sudah sedikit banyaknya atau secara terbata-bata atau tidaknya dalam membaca Al-Quran. Itu mungkin barangkali pertemuan pertama kali ini, dan marilah pertemuan ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.